Halo semuanya, selamat datang di video kreatif kami, tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami membuat podcast yang telah dihadiri dua narasumber. Sebelum masuk ke tema podcast kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu satu persatu. Perkenalkan, nama saya Adriel Surbakti sebagai host dan rekan saya. Dan saya Franciscus Ricardo dan saya bertugas di sini sebagai host juga. Oke, di sini saya sebagai narasumber, itu nama saya Safal Muhajir, dan teman saya Natal Manggia sebagai narasumber. Tema podcast kami kali ini ialah kolerasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari mahasiswa. Di sini saya akan menanyakan kepada dua narasumber kita. Boleh salah satu dari kalian nanti menjawab. Pertanyaannya itu, menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai mahasiswa, lebih sering kalian menggunakan bahasa Indonesia baku atau bahasa daerah, atau mencampur kedua bahasa itu dalam percakapan sehari-hari kalian? Coba Anda jelaskan. mungkin kalau dari si pertemanan ataupun di perkuliahan, kadang kan kita jumpa dengan teman-teman yang berbeda daerah, berbeda suku. Tidak mungkin dong kita menggunakan bahasa atau suku dari asli kita. Ya pasti kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dengan keseharian kita uh, berhadapan dengan teman-teman yang berbeda suku, ya kita berteman ya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan terus kalau misalnya jumpa dengan teman-teman yang satu daerah dari saya, mungkin berbahasa dari daerah saya juga. Mungkin seperti itu. Jadi, apakah di dalam uh, kehidupan sosial ataupun di kehidupan kampus, misalnya Anda bertemu dengan teman-teman dari satu daerah gitu atau satu suku, apakah kalian memang pure menggunakan bahasa daerah secara penuh atau mencampur? Ada bahasa Indonesia atau dan ada bahasa daerah gitu, mencampur gitu. Oh, kalau di satu kami punya organisasi. Terus di organisasi kami itu kalau misalnya ada perkumpulan, mungkin ya kalau dilihat dari minggu semalam ya kan ada pertemuan juga. Ya kami harus menggunakan bahasa daerah kami. Kenapa? Kita semakin jauh dari kota dan atau daerah kita tersebut merantau, tidak mungkin kita menggunakan bahasa orang lain di dalam suatu organisasi kita. Ya, kita harus menggunakan bahasa kita tersebut. Kenapa? Semakin jauh kita dari tempat tinggal kita, ya semua dari bahasa tersebut akan hilang kalau semakin mengikuti dunia kemajuan tersebut. Tetapi kalau dilihat dari organisasi kami semalam, yaitu IPMAT, Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara. Kami menggunakan bahasa alas. Ya udah, kami kalau ngomong sesama teman, ya terkadang ada bahasa Indonesia juga. Tapi di dalam bahasa Indonesia ada juga bahasa daerah yang kami sangkut pautkan. Oke, baik. Oke, baik. Tadi penjelasan dari Abang narasumber pertama kita tadi cukup bagus ya. Itu Abang dari narasumber pertama kita dari suku mana, Bang? Alas ya. Oh, Aceh, dari Aceh. Alas Aceh ya, Bang. Cukup bagus ya materinya tadi. Terima kasih, Bang. Baik. Saya akan lanjut kepada narasumber kedua kita. Itu dari suku apa, Bang? Saya dari suku Nias. Oke, suku Nias. Baik, kira-kira dalam penggunaan bahasa di dalam kehidupan sehari-hari Anda lebih sering menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Tentu kalau dalam kegiatan kampus seperti presentasi, berdiskusi dengan teman-teman, tentu saya lebih menggunakan bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun kondisi kita di kelas, misalnya di kelas saya, itu terdiri dari berbagai macam suku. Jadi kalau saya menggunakan bahasa daerah, tentu tidak ada yang mengerti. Jadi supaya mereka mengerti dan komunikasi berjalan dengan baik, saya lebih menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalau saya bertemu dengan teman-teman saya yang sesama suku Nias, barangkali saya bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa daerah. Oke, baik. Lalu di dalam pemahaman Anda, mana yang lebih mudah Anda pahami, bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Dua-duanya saya pahami,
tetapi bukan dalam arti kita harus kalau saya menggunakan bahasa Indonesia maka bahasa daerah tidak penting, atau ketika saya menggunakan bahasa Indonesia tidak penting. Sama-sama penting, tetapi kita harus melihat pada konteks penggunaannya. Kalau dalam kegiatan-kegiatan akademik seperti di kampus, tentu kita harus menggunakan bahasa Indonesia, itu pun harus bahasa Indonesia yang baku. Kecuali kalau kita berdiskusi dengan teman-teman sesama suku, ya barangkali kita bisa bercakap-cakap menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia. Lalu misalnya kalau Anda bersosialisasi dengan teman-teman satu suku Anda, apakah Anda lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau terkadang mencampur Bukan keduanya? masalah, menurut saya bukan masalah cenderung menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, tetapi tergantung kenyamanan. Kalau memang pembicaraan dimulai menggunakan bahasa daerah, saya akan teruskan bahasa daerah. Kalau memang pembicaraan dimulai dari bahasa Indonesia, saya akan pakai bahasa Indonesia. Tetapi saya rasa apakah menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu tidak menjadi masalah. Yang penting komunikasi berjalan dengan baik, menggunakan bahasa apapun. Baik, kita lanjutkan. Eh, di sini saya akan bertanya kepada narasumber pertama kita, yaitu Safa, ya, putar bahasa Indonesia juga. Nah, pertanyaannya itu, apakah kebiasaan seorang mahasiswa ataupun Anda dalam mencampur bahasa saat berinteraksi pada orang lain, maksudnya mencampur bahasa itu Anda menggunakan bahasa Indonesia dan juga Anda menggunakan bahasa daerah kepada teman Anda. Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Anda? Coba jelaskan. Oke, menurut saya itu bisa aja dapat mempengaruhi dalam berbahasa Indonesia. Kadang dia lebih bakunya tuh menggunakan bahasa daerahnya di pas lagi berteman atau sedang bercerita lah. Dan dalam berbahasa Indonesia itu mungkin kadang lebih fatalnya tuh sedikit saja, lebih kayak dominan bahasa daerah. Terus kalau misalnya dalam pencampuran itu mungkin lebih berpengaruh sih. Kenapa? Mungkin dalam berbahasa Indonesia yang akan datang itu seperti kayak ada yang kata-kata sambung gitu tapi dia tidak mengerti kan, karena kan dia lebih menggunakan bahasa daerahnya. Di tempat saya juga pernah kayak gitu, seseorang yang lebih menggunakan bahasa daerahnya tersebut, terus berusaha berbicara menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan dia sudah mempelajari bahasa Indonesia yang dari SD yang dipelajarin, tetapi itu tidak ada mempengaruhi sama sekali di kehidupannya. Tetap saja dia menggunakan bahasa daerah. Mungkin cara menanggapi orang tersebut ya diusahakan lebih kayak apa namanya, kayak lebih literasi terhadap lingkungannya sendiri. Enggak semua orang bisa memahami karakteristik bahasanya. Mungkin lebih memahami bahasa yang pada umumnya yang kita ketahui itu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya di sini dalam konteks kemampuan berbahasa Indonesia, maksudnya itu kayak kalau dia sering berbicara campur-campur bahasa, mungkin dia berbahasa Indonesia jadi sulit. Itu pertanyaan saya. Iya, sama saja, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Di tempat daerah saya kan, dia lebih sering menggunakan bahasa daerah saya. Tapi di dalam bahasa Indonesia yang berusaha dia Ya, pada saat dia melakukan bahasa Indonesia, Indonesia, ya. Dia tidak bisa. dia tidak bisa ya. Iya. Itu yang makanya dominannya itu ada di daerah tersebut. Tetapi kalau dia kurang literasi terhadap temannya ataupun di lingkungannya lebih menggunakan bahasa daerah, bisa aja. Kalau lebih dominan bahasa Indonesia, setengah-setengah lah, balance. Oke, cukup sekian video podcast kami yang kecil-kecilan ini ya. Terima kasih kepada dua narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber di acara podcast kami ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Saya Adri Subakti sebagai host dan rekan saya Francisco Sicardo ingin salaman dengan kalian berdua sebagai akhir perpisahan.
Dadah.